Ya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita diumpamakan seperti usianya Kanjeng Nabi 63 tahun, 63 dibagi 3 ketemu berapa? 21. Tanpa terasa untuk tidur waktu kita hidup, karena sepertiga rata-rata untuk tidur, tanpa sengaja kita tidur sudah nanti suatu saat bisa 21 tahun waktu kita habis untuk tidur. Kalau kamu tidurnya tidak pakai adab Rasulullah, tidak memakai adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka 21 tahun Anda sia-sia karena tidurnya tidak bernilai ibadah. Maka kita belajar hari ini adab tidur ala Rasulullah, sehingga 21 tahun insya Allah kamu akan tidurnya bernilai ibadah. Siapa tidak belajar itu? Siapa tidak? Nanti dipraktekkan boleh di sini. Nanti boleh dipraktekkan di sini. Ya, tidurnya Rasulullah SAW, sebelum tidur beliau selalu bersiwak. Siwak, tahu siwak? Sikatan bolehlah diganti sikatan. Sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum? Sudah ya. Kalau Anda sikatan setiap akan tidur, insya Allah saya nggak pamer, nggak, gigi saya nggak ada yang palsu ini. Cuma memang ada yang roksi di belakang, tapi masih cukup kuat karena saya sudah 50 lebih tahun. Tidak ada yang palsu. Insya Allah tidak perlu sakit gigi lagi. Setiap akan tidur bersiwak. Kalau siwak aslinya pakai kayu irak yang dipipihkan untuk membersihkan sela-sela gigi. Itu ada enzimnya yang untuk apa ya? Istilahnya memelihara gigi. Tapi kalau di Indonesia tidak ada siwak, bolehlah. Walaupun tidak sama secara total, pakai sikat gigi. Orang terus kopi digosok-gosok, nah tambah iri. Kayu kopi, kayu jati, ya protas ke kabeh atos. Oke, pertama apa? Mau tidur apa? Siwakan, sikat gigi. Sudah belum? Harus sikat gigi ya. Ya haji sudah biasa. Kamu juga harus siap, betul. Terus yang kedua, mau wudhu setelah siwakan, mau tidur setelah siwakan, berwudhu. Kamu berwudhu apa belum? Kalau mau, sudah pernah belum? Belum pernah ya. Insya Allah mulai nanti malam dicoba. Kalau sudah siwakan wudhu sebagaimana Anda mau sholat, maka wudhunya biasa kayak gitu. Jadi tidur kamu dalam keadaan punya wudhu. Jika memungkinkan, kalau Anda mau nih, Kanjeng Nabi membaca Al-Quran 100 ayat sebelum tidur. Jika kamu membaca Quran 100 ayat sebelum tidur, maka Kanjeng Nabi bersabda, kamu akan mati dalam keadaan taat. Matinya dalam keadaan taat. Mungkin lagi sholat, mungkin lagi ibadah yang lain. Matinya dalam keadaan taat kalau 100 ayat sebelum tidur. Jika tidak bisa, silakan membaca Quran 10 ayat saja. Jika kamu setiap akan tidur 10 ayat, maka insya Allah kamu akan mati dalam keadaan ingat. Nih, ini taat dan ingat itu kan beda agak jauh. Ingat ya lumayan lah, taat lebih luar biasa. Jadi kalau Anda 10 ayat ini gampang, bisa dengan mandi ayat. Ada mandi ayat? Pernah mandi ayat? Pernah mandi ayat? Bagaimana cara mandi ayat? Bukan Quran itu gobok, bus kamu banyak terus.
lurah untuk mandi. Tidak. Caranya Anda baca Fatihah, bisa nggak? Baca Fatihah bisa nggak? Sudah tidur ya? Belum nanti prakteknya nanti. Yuk baca Fatihah bersama-sama, kelas semuanya bersama-sama. Yuk Ustaz. Yuk baca Fatihah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah baca Fatihah, membaca 4 suratan yang diawali dengan kul. Ini mandi ayat teman. Kul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun namanya. Terus Al-Ikhlas kul huwallahu ahad. Kemudian Al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang keempat kul a'udzu birabbin nas. Kemudian tiupkan. Ada yang mengajarkan bahkan diisyaratkan kayak mudah, tapi bukan mudah beneran. Tiupkan ke 2 telapak tangan kamu, usapkan ke sekujur tubuh. Ya ini namanya mandi ayat. Maka kalau orang sudah tidurnya begitu, maka insya Allah tidurnya akan berkualitas. Bahkan dijamin oleh Allah tidak akan ada mimpi-mimpi buruk. Pernah mimpi buruk? Nah, ya Pak sih. Kalau mimpi buruk, kamu dikejar-kejar apa itu kadang-kadang ketemu nih dewa ya, besi dia orang kenapa ya? Nawang intan ngejar-ngejar. Maka kalau Anda sudah mandi ayat, tidak akan mimpi buruk. Yang rep-repen, yang sudah pernah rep-repen, coba aja mandi ayat. Apalagi baca mandi ayat, baca 100 ayat, insya Allah rep-repen itu akan hilang. Bahkan kalau dalam dunia perkelenikan, dia tidak akan mempan di santret, dia tidak akan mempan di tenun dan lain sebagainya itu. Bahkan dijamin umpamanya Anda tidur di hutan belantara, hewan-hewan liar pun tidak akan bisa menggoda. Luar biasa banget. Belum pernah kan melakukan itu? Belum pernah mandi ayat. Kalau bisa setelah mandi ayat sudah kayak gitu, diusapkan ke sekujur tubuh, dikebuti tempat tidurnya. Bukan ada selesai. Sedangkan sudah punya wudu, sudah itu dikebuti, sudah bersih. Setelah bersih, ya, kemudian apa? Catat hutang-hutangmu. Jika punya hutang catat. Karena bahaya ini kalau sampai tidak tahu ahli waris kita punya hutang sampai mati belum dilunasi, itu sangat berbahaya. Karena akan digantung amalnya. Maka ketika takziah mesti akan musibah pasti akan pelik. Jika jenazah ini punya hutang, tolong diikhlaskan kalau sedikit. Kalau banyak, segera menghubungi wali nasabnya atau ya keluarga dekatnya. Ini bahaya. Jika tidak mungkin itu ya boleh. Sudah begitu, kemudian tidurnya Kanjeng Nabi ya memang tidak menelonjorkan kaki ke arah kiblat. Jelas. Jadi kamu kalau tidur jangan kakinya di arah kiblat sana ya. Ada yang sementara ini tidurnya kakinya ke arah kiblat? Kalau ada dibalik kepalanya yang dikedak kamu. Pokoknya jangan menonjolkan kaki ke arah kiblat. Ini
termasuk salah satu yang dilarang dalam tidur. Oke, jelas. Kemudian tidurnya Kanjeng Nabi, kemudian berdoa. Doa mau tidur bisa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika. Ya, ketika tidur diniati, ya Allah, bangunkan aku pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir bangunkan, diniatkan. Setel juga alarm jam 3 atau jam 2, jam 4 sih masih bisa dipegang untuk sahur saat ini. Ya, setelah itu tidur. Tidurnya Kanjeng Nabi miring ke sebelah kanan. Ya, miring ke sebelah kanan. Ini tidurnya miring ke sebelah kanan. Dan kalau di masjid, jika di masjid, kalau di rumah sih sudah ada bantal ya. Kalau di masjid harus menjaga ya kesucian masjid. Jangan sampai ada yang bikin peta di sini. Itu dosa, itu sudah nggak menjaga kesucian. Jadi harus ada alasnya. Kemudian salah satu tangannya ditempelkan ke pipi, bisa. Dua-duanya boleh. Miringnya ke sebelah mana? Kanan. Sambil merem, sambil bisa muhasabah. Muhasabah sih gimana? Saya hari ini banyak dosanya apa banyak bagusnya ya? Dimuhasabah, dievaluasi. Setelah dievaluasi, besok saya akan perbaiki yang kurang-kurang. Boleh begitu? Sambil begitu, sambil merem, kalau belum merem, pikirkan zikir Fatimah. Zikir Fatimah itu zikir apa? Membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tasbih itu gimana tasbih? Subhan. Tahmid itu gimana? Alhamdulillah. Takbir itu gimana? Allahu akbar. Jelas? Wong tidurnya langsung telentang. Kan telentang. Telentang kan makan tang ya. Tidur telentang ya mati ya. Tidur telentang mati enggak? Mati. Tang itu tang apa? Cabut kan? Tidur sambil telentang. Ya, kalau jika harus telentang, boleh telentang, tapi telentangnya jangan gagap. Telentangnya satu-satu ditimpakan, boleh kanan, boleh kiri, terserah. Dan tidur harus pakai baju. Enggak sih, pakai celana, pakai baju lah. Celana pakai baju. Walaupun sumuk kayak apa, jangan sampai jangan ngambil selimut dong. Bahaya. Iya, bahayanya apa? Yang tuh diselimuti orang kasar buka kan menjadi bocah. Iya. Apalagi di tempat yang terbuka, kalau di kamar, tolong ya tetap pakai celana menutup aurat besarnya, jangan dibuka. Ya usahun lah minimal lah. Ya kalau wanita ya pokoknya jangan telentang ya, telentang sih boleh, tapi salah satu ya. Kalau harus di masjid, maka jangan pula tidur di soft pertama. Ya, kenapa soft pertama? Bisa juga ada yang mau sholat sunnah. Lah kalau ada yang tidur di soft pertama, gimana sholatnya? Nanti nyolati orang lagi tidur. Ya, nanti kalau yang mau sholat di soft pertama, jangan di soft pertama. Ini perlu kalian pahami. Tidur, ketika bangun tidur, ini belum praktek mas. Prakteknya nanti sebentar lagi. Tak praktekkan nanti. Jam berapa ini sudah? 11. Ya, ada tidur Khalilullah, ada tidur Khalilullah. Tidurnya yang disunahkan Kanjeng Nabi, tidur selain di malam adalah tidur Khalilullah.
duhur, tapi jangan terlalu lama, maksimal seperempat jam. Ini tidur yang bagus. Pilihan orang itu sejarah pun ini tidur yang paling bagus. Kenapa? Ibarat kamu puasa, berarti ini tidur Khalilullah itu ibarat kamu sahur, maka akan kuat. Kalau kamu nanti malah mau lek-lekan, mau ada lemburan, ada kegiatan, maka tidur Khalilullah itu ibarat orang puasa sudah sahur. Insya Allah lek-lekannya lebih kuat daripada yang tidak ada tidur Khalilullah. Walaupun baru turun tekan asar tidurnya, ya masih kuat yang seperempat jam ini. Bagusan kualitasnya. Jadi tidur Khalilullah silahkan nanti dipraktekkan setelah ini. Nanti boleh tidur Khalilullah, tapi seperempat jam atau 10 menit saya kita praktekkan nanti. Ya, sambil menunggu nanti setelah itu nanti kita akan sholawatan bersama. Saya tausiah sedikit, kemudian duburan. Insya Allah di sini ini sudah dekat sekali dan insya Allah nanti bisa ya siap-siap ya. Betul. Kalau bangun, mohon maaf, segera duduk. Jadi duduk dulu, usapkan punggung kanan sambil berdoa. Gimana bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus apa? Tapakkan kaki kanan Anda, jangan kemudian lihat-lihat dulu. Kadang-kadang kalau lihat jam Anda masih tergoda oleh setan. Begitu lihat jam, nah nambah jam dulu lah, 5 menit maning mancal selimut maning gua maning ngerti subuh. Ya, setelah bangun dudukkan, kakinya diinjakkan ke tanah, jangan langsung gerimbiar bangun, tapi pelan-pelan. 1 menit itu akan lebih menyehatkan. Jelas? Mau praktek? Kamu salah sudah. Jangan meronjolkan kaki ke arah kiblat. Yuk, boleh praktek, ambil posisi masing-masing. Jangan menonjolkan kaki ke arah kiblat. Ayo, ambil alas tas masing-masing boleh. Jangan sampai ya kesucian ini nggak boleh begitu. Ya, jangan sampai kesucian. Jangan di sop pertama. Ayo, jangan di sop pertama. Kok nggak perhatikan sop pertama mana? Jangan di sop pertama. Ambil posisi masing-masing. Wanita jangan kesini kakinya, tapi ke sana nggak apa-apa. Jadi nggak kelihatan. Pakai tas boleh. Ayo, doanya gimana doanya? Iya, boleh kok, tenang aja. Ngaji sambil tiduran kan enak. Ini belajar praktek beneran Khalilullah. Ya, tidurnya Khalilullah. Ayo, tidur semuanya pakai adab. Pakai adab. Boleh kok, wanita boleh tidur di sana, boleh. Ya kayak gitu boleh. Tasnya untuk alas nggak apa-apa. Nah, kayak gitu enak kan? Nah, ya, yang laki-laki kenapa nggak bisa serapi wanita tuh? Ayo, kurang penting selada orang karuan. Ayo, menuju sana semua boleh kakinya, biar enak dilihat. Ya kayak gitu boleh lah. Tapi jangan di sop pertama. Ini ngaji kok pada tidur. Nanti dikira orang pengajian boleh tidur, nggak boleh. Ya, oke silakan boleh. Saya beri waktu maksimal 15 menit untuk tidur. Setelah itu kita bangunkan semuanya. Mudah-mudahan tidur Anda berkualitas 10 menit ini. Iya, silakan yang nyoting juga boleh tidur, yang head juga boleh tidur. Silakan begitu. Jadi insya Allah ini sebagai latihan Anda tidur. Ingat-ingat, diperhatikan tidurnya Kanjeng Nabi, gosok gigi dulu ya, kemudian wudu, baca Quran,
ya jangan menonjolkan kaki ke arah kiblat. Kemudian ya catat buta-butanya kalau yang punya. Kemudian niati akan bangun ya seperempat malam terakhir kalau malam. Kalau ini ya diniati bangun nanti duhur akan bangun. Ya bangun untuk sholat duhur bersama. Insya Allah nanti akan lebih baik. Begitu.